teman-teman saya share lagunya. Nanti teman-teman yang nggak hafal lagunya bisa lihat di ini, di box chat. Ini sudah saya share. Nggak pakai alat musik, tapi kita dengan suara saja. Kita memuliakan Tuhan. Yang Kenapa Kak Andri? Yang WL nanti siapa? Kak Luna Kak itu ya? Nur Hayati atau Luna? Oh, aku yang WL, Kak. Oh. Suara aku nggak jelas ya? Di jadwalnya itu aku lihat kebalikan. Gak apa-apa lah. Oh ya. Aku yang WL ya, Kak ya. Janganlah Kak, belum paham aku jadi host. Nah, ini kita sesuaikan jadwalnya Kak Luna, yang di tabel itu yang dibuat Kak Gabriel itu. Jadi kalau yang di itu yang WL itu Kak Nur Hayati, yang hostnya Luna. Oh, yang hostnya iya. Luna. Iya, sorry. Salah paham. Oke. Iya, Kak, nggak usah. Ya udah, Kak Nur Hayati silakan Kak. Sorry, salah paham itu tadi. Jadi yang Nggak hostnya apa-apa Kak. ya. Mari kita mulai ibadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, bayarkanlah seluruh ya Abah, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
sempat hatiku. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu hari ini di mana kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Di mana Tuhan selalu menyertai kami, memberi kami hati yang rindu untuk memuji. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami dalam berpikir, bertindak, dan dalam berbicara. Ampunilah kami Tuhan agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Tuntunlah kami ke jalan yang lebih benar. Berkati juga kami yang sedang hadir Tuhan di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman itu nanti bisa bertumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan setiap hari untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkatilah kegiatan kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan biarlah Tuhan menyempurnakan segala ibadah kami ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan sama Kak Luna. Shalom semuanya. Kita sangat diberkati melalui pujian tadi. Kita sudah mengangkat pujian dan kita akan memanggil saudara kita yaitu Gabriel yang akan membawakan komsel pada hari ini untuk sharing pada hari ini. Oke, baik. Shalom semua. Shalom. Oke, selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan sharing. Kak. Suaraku delay ya? Halo? Gak apa, coba matiin kamera aja. Matiin kamera. Ini jelas nggak? Aman nggak? Jelas kok, jelas. Oke. Sesuai dengan tema yang sudah ada tadi disampaikan di grup dan di WA, di mana-mana lah pokoknya. Temanya hari ini kan standar hidup orang percaya. Terima kasih buat kesempatan dipercayakan buat saya malam hari ini untuk sharing. Mari kita siapkan hati kita benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani kita untuk bisa kita bertumbuh lebih lagi. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi saya bersyukur teman-teman boleh hadir. Mari kita dengarkan firman ini dengan sesama. Tadi saya juga menyiapkannya karena baru tadi diminta juga. Puji Tuhan, saya ketampar sama apa yang saya siapkan ini. Jadi, standar hidup orang percaya. Sebelumnya, mari kita buka Alkitab di 2 Timotius 3. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4. 2 Timotius 3, ayat 1 sampai 4. Bisa minta tolong baca siapa yang udah dapat, atau Kak Andri, atau siapa yang bisa membaca? Tolong. Bisa, Kak Andri? Dua Timotius 3 Ayat 1 sampai 4. Silakan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. 2 Timotius, astaga. Ini 1 Timotius. Dua Timotius 3 ya? Iya Bang, benar. Oke. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikian firman Tuhan. Oke Bang,
Sampai 5 aja Bang, coba satu lagi 5-nya. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sekian. Oke, amin. Jadi kenapa saya mengawalinya dengan perikop ini? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nah, keadaan manusia akhir zaman. Karena kalau kita melihat ini sebagai sebuah masalah, kita bilang lah, masalah dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Bagaimana orang percaya itu mencintai dirinya sendiri, di ayat 2. Sombong, penfitnah, tidak hormat kepada orang tua, tidak memperdulikan sesama, menjelekkan orang, berlagak tahu, suka mengkhianati. Secara lahiriah beribadah, tapi di ayat 5 tadi, hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita disuruh menjauhi orang-orang itu, orang-orang yang bisa dibilang duniawi lah. Orang tadi dikatakan duniawi, makin durhaka gitu, makin tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 12, kasih orang kebanyakan semakin dingin gitu. Itulah manusia akhir zaman, egosentris, sombong, tidak takut Tuhan, mencari Tuhan karena butuh. Misalnya saya butuh, saya mau pekerjaan Tuhan, saya nggak kerja, baru lulus, misalnya baru lulus sekolah atau lulus kuliah, pengen kerjaan, datang sama Tuhan, minta-minta. Giliran udah dikasih, mereka ninggalin Tuhan. Itu keadaan manusia akhir zaman. Baru pintar ngomong tentang Tuhan. Ini teolog-teolog ini, atau lulusan-lulusan teologi. Kebanyakan pintar ngomong tentang Tuhan, aduh. Tapi hidupnya masih cinta dunia gitu. Sebenarnya kan makanya saya bilang tadi mempersiapkan ini, saya ketegur. Karena ini kondisi manusia akhir zaman itu seperti ini. Banyak orang yang bisa bicara itu gampang, karena memang di khotbah itu, ini Alkitab, kita tinggal buka, udah kita khotbah bisa, apa aja kita khotbahkan bisa. Ngomong itu gampang, mau ngomong tentang khotbah apa, kita bisa sebenarnya. Semua orang bisa khotbah, tapi masalahnya dihidupin nggak, dilaksanain nggak, hatinya fokus nggak, itu mengerti nggak, dipahami atau nggak itu firman yang disampaikan. Lalu standarnya, yang penting kita di sini memahami standar, kita melangkahnya oke ke depan. Makanya temanya standar hidup orang percaya. Orang percaya itu kita semua, teman-teman. Mengapa saya sampaikan di awal ini, keadaan manusia akhir zaman, biar kita paham apakah kita ada di orang-orang ini atau kita sedang berproses untuk ikut Tuhan dengan benar. Nanti kita kalau sudah mengetahui standarnya, baru kita boleh memisahkan diri. Ini orang-orang yang duniawi tadi, yang egosentris, cinta, tidak meninggalkan dunia, tidak sopan kepada orang tua. Kita nanti akan mengerti itu. Oke, dalam hal ini banyak orang Kristen yang mewarisi keberagamaan, tapi tidak hidup seperti Yesus. Atau hanya sekedar biar dilihat orang, dia cari nilai diri, prestis gitu loh. Oke, itu tadi. Itu sebagai pembukaannya. Itulah kondisi manusia sekarang. Nah, terkait dengan masalah itu, dalam kehidupan orang percaya, apa standar hidup kita sebenarnya? Oke, mari kita belajar apa standar kehidupan kita. Mari kita buka Lukas. Sebentar teman-teman, ini acak-acakan. Maksud saya 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Berarti di sini kalau orang percaya mengakui Yesus harus hidup seperti Yesus, dan Yesus adalah standar hidup orang percaya, karena orang Kristen itu atau orang percaya sama dengan pengikut Kristus artinya kalau orang Kristen. Jadi kekristenan itu adalah menghidupi cara hidup Yesus, dan itu digerakkan atau dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 15 dan ayat 18, dan itu Efesus 2 ayat 4 itu dikatakan di situ kita diberikan anugerah oleh kematian Yesus sehingga kita diselamatkan. Maka standar kita itu sebenarnya adalah kehidupan Yesus. Jadi kalau kita tahu standarnya itu kehidupan Yesus, apa yang mau kita ambil? Gambaran apa atau apa yang bisa kita tarik sebagai implikasi? Di sini
kita bisa belajar kalau kita melihat atau memandang Tuhan Yesus sebagai model atau role model kehidupan kita, bagaimana dia taat saat di Taman Getsemani, dia berdoa sampai mengeluarkan darah ya, air matanya. Kalau kita bayangkan bagaimana pengorbanan Yesus menyelamatkan kita, ini kita sekilas membahas tentang kehidupan Yesus, karena ini menyinggung bagaimana standar hidup kita. Karena standar hidup kita, role model kita itu, teladan kita Tuhan Yesus, bagaimana dia menangis. Kalau menurut para medis atau dokter-dokter, kalau menangis sampai darah itu mengalami depresi berat. Yesus itu merasakan hal yang sangat berat sampai meneteskan air mata yang darah. Saat di Bukit Getsemani dia berdoa, seandainya cawan ini lalu, dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu, kehendak Bapa yang jadi. Di sini suatu fenomena yang luar biasa yang dilakukan Yesus, bagaimana dia taat. Nah, bagaimana kita meneladani hidup Yesus, bagaimana sebelum dia, itu tadi di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan dia sebelumnya, bagaimana dia mengasihi orang-orang yang dia temui, bagaimana dia menolong orang, itu kita harus teladani. Kita sudah diberi dengan harga yang lunas dibayar, makanya kita harus meresponi anugerah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, sebab orang percaya yang benar itu, kalau yang meneladani Yesus atau sebagai standar kita Yesus itu harus benar-benar berlari dalam perlombaan yang diwajibkan. Bagaimana kita melaksanakan perintahnya Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung. Jangan kita jadi Kristen itu yang kalau dibilang gini, misalnya pagi-pagi bangun tidur, sendalnya hilang, buka pintu rumah kan, sendalnya hilang. Tiba-tiba ngomong sama Tuhan, ini Kristen anak-anak, Tuhan, sendal aku hilang. Padahal dia nggak ada usaha nyari, dia berdoa, tanya sama Tuhan. Padahal sendalnya itu dibawa hewan peliharaannya gitu, digigitin kan kadang gitu, dibawa ke tempat ke depan rumah. Tapi dia berdoa, ada yang seperti itu. Ini contohnya cuma gurauan aja ya. Banyaklah kegiatan yang orang itu cuma cari Tuhan karena untuk kepentingan pribadi. Maka kita nggak boleh begitu. Bagaimana kita melihat Yesus? Dia berdoa kepada Bapa, pagi-pagi benar dia sudah bangun, dia berdoa, lalu dia melayani. Kemanapun dia melangkah, dia pasti menolong, dia melakukan mujizat-mujizat, tapi tujuannya itu memberitakan kerajaan surga. Bagaimana juga, begitu juga lah kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, kita harus memberitakan Injil kerajaan surga. Karena kalau kita tidak mengetahui standar kita Tuhan Yesus, atau kita masih standarnya duniawi, kita akan binasa dalam neraka kekekalan. Di neraka, tapi di kekekalan, tapi di dalam neraka. Itulah kalau orang yang hidupnya masih duniawi, tidak memperdulikan sesama. Sedangkan tugas orang percaya yang benar itu harus membawa banyak jiwa bertobat dan masuk surga. Artinya, semua kita sudah diselamatkan, nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Tapi kalau kita tidak meresponi keselamatan, meresponi anugerah, maka nama kita bisa terhapus dari kitab buku kehidupan Allah atau kitab buku kehidupan anak domba itu. Maka kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih mendengarkan Injil harus menjadi dampak agar orang-orang yang tadi namanya ada di buku kehidupan ini, kitab kehidupan, tidak terhapus. Begitu kan Kak Andri? Kak Karen, kita sering dengar khotbah dari Pak Eras atau banyak pembicara lain. Kita itu harus menjadi saksi, sebab hidup kita ini adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk hal ini. Kalau kita sudah mengetahui standar kita Yesus ini, tadi kita buka dengan keadaan manusia, bagaimana orang yang hidupnya berantakan karena mereka tidak mengenal Yesus itu siapa, atau tidak ada teladan dalam hidupnya. Dia hidup di lingkungan yang salah, berbeda seperti kita yang dipilih Tuhan mendengarkan Injil, ditetapkan. Betapa bersyukur kita hari ini Tuhan pilih untuk mendengarkan Injil, ada di tempat-tempat yang saat ini teman-teman berada, mungkin ada yang di rumahnya masing-masing hidup damai. Sementara di luar sana orang banyak yang kesusahan tidur di bawah kolong jembatan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan Injil. Nah, bagaimana hidup kita ini berbuah menjadi dampak untuk orang-orang di luar sana ini. Makanya kita harus memandang Yesus sebagai role model, dan apa yang dilakukan Yesus sehingga kita dapat meneladani dia. Teman-teman jangan itu ya, jangan bosan atau tidur.
Sambil minum juga boleh, ngopi. Oke, lanjut. Standar hidup kita Yesus. Nah, apa yang boleh kita teladani dari Tuhan Yesus? Mari kita buka, kalau di dalam kitab Roma 12 ayat 2 itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya di situ jangan menjadi serupa dengan dunia, meninggalkan dunia. Atau transformasi pikiran, metanoia. Di situ pikiran kita yang diperbarui, berbalik dari pandangan dunia menuju ke sini, pandangan anak Allah. Saya juga dulu dibilang orang itu gak mungkin sekolah teologi. Teman-teman saya dulu SMA bilang saya, apa mungkin Gabriel sekolah teologi? Soalnya saya dulu arahnya ke sana, ke arah dunia, diputar sama Tuhan. Saya ketemu, saya mengalami Tuhan, saya belajar, diputar 360 derajat. Makanya orang-orang heran kok berubah ini si Gabriel ini. Kalau teman-teman saya dulu bilang, mana mungkin sebandel ini gitu. Tapi Tuhan bisa mengubah kita kalau kita mau meresponi Dia dan mau belajar firman, kita baca. Makanya di sini dibaharui pikiran kita, transformasi pikiran. Itulah yang kalau kita sudah hidup dalam Kristus, tahu kita standarnya Tuhan Yesus, kita harus belajar Alkitab dan ikuti teladan Yesus. Bagaimana Dia hidupnya bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan Bapa atau kemuliaan kerajaannya. Karena tujuan Yesus datang yang sebenarnya itu kan memberitakan firman, membawa kita untuk kembali, sebab karya penebusan Yesus itu supaya kita dipulihkan hubungannya dengan Bapa atau bersekutu dengan baik. Setelah itu kita mendapatkan rumah atau di kekekalan nanti. Kita mendaftarkan nama kita, seperti istilahnya begitulah. Karena Tuhan itu sebenarnya kan datang karena untuk memperbaiki, karena kasih Bapa yang besar dan untuk memperbaiki relasi kita dengan Bapa, makanya Tuhan Yesus datang. Kalau kita lihat di awal manusia diciptakan sempurna segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena dosa, kita semua binasa, terputus hubungan dengan Allah. Bahkan sebaik apapun manusia dulu, kalau bisa dibilang kalau tidak ada keselamatan dari Tuhan Yesus, nggak akan masuk surga. Karena upah dosa kan maut kalau dalam Roma 6. Makanya kita dipulihkan oleh anugerah Bapa, kasih karunia Allah yang besar dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya Dia mengaruniakan Kristus Yesus. Makanya kita harus juga meninggalkan dunia ini, karena dunia ini sudah bukan hunian kita. Yesus datang membawa Injil kerajaan surga, bukan membuat kita diparkir di dunia ini. Itu Injil-Injil palsu kan, pembicara-pembicara palsu, nabi-nabi palsu itu menawarkan kenyamanan dunia, tapi sebenarnya kita seperti nyaman aja hidup di dunia ini. Seperti anak-anak dunia, padahal nanti kita suatu hari nanti akan berhadap pengadilan Kristus. Di situ kita akan diadili menurut apa yang kita perbuat. Nanti jiwa kita dihakimi. Apakah apa yang sudah kita perbuat selama 70-80 tahun hidup kita. Sejak muda kita harus memperkarakan ini. Lalu berikutnya, saya nggak usah lama-lama di poin ini, teman-teman pasti mengerti lah. Membaharui pikiran dan tinggalkan dunia. Lalu mengasihi. Tuhan Yesus kan mengasihi semua orang. Dia makan dengan pemungut cukai, orang-orang yang dianggap dunia itu, orang-orang itu dianggap dunia tidak layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan mereka seperti pelacur dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menampung mereka semua. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang memang terhilang. Karena kalau kita baca, satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Jadi Tuhan Yesus datang bukan menyelamatkan orang yang benar, tapi orang yang membutuhkan keselamatan itu, membutuhkan anugerah itu. Lalu selain mengasihi, kita kan tahu hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan itu adalah dua hukum ini adalah inti dari hukum Taurat sebenarnya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lalu bagaimana dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Paulus, sekalipun kita berbuat apapun, berbuat baik bagaimanapun, memberikan diri kita untuk dibakar tanpa kasih semua sia-sia. Makanya kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Baru kita harus hidup suci. Ini sudah sering didengar ya. Suci dalam 1 Yohanes 3:3 itu bisa dibaca teman-teman. Bagaimana menjaga kesucian hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, bagaimana hidup sempurna.
Matius 5 ayat 48, meninggalkan dosa dan kedagingan kita, lawan kedagingan. Itu bisa dibaca di Roma 8 ayat 5 sampai 7. Nanti teman-teman bisa baca ulang di rumah, nanti rekamannya boleh dilihat. Kita hidup untuk kepentingan Tuhan saja. Bagaimana Tuhan Yesus juga taat, bahkan taat dia sampai mati, disalibkan. Itulah Tuhan kita yang mau kita teladani. Sangkal diri, lalu kita harus bisa mengampuni siapapun. Diberi pipi kanan, beri lagi pipi kiri. Mengampuni siapapun. Kalau Petrus pernah bertanya sama Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni, katanya. 7 kali kah? Karena 7 kali itu adalah batas pengampunannya orang Yahudi biasanya. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan spektakuler. 7 kali, 7 kali, 7 kali, 70 kali 7 kali 7 gitu ya, kalau nggak salah. Itulah, kita harus juga mengampuni dan taat. Pokoknya taat, memindahkan hati kita ke surga, beriman, sampai di titik kita tidak bisa berbuat dosa karena kita betul-betul mencintai Allah, mengasihi dia dengan benar. Oke, itulah standarnya yang harus kita jalani jika kita sudah mengetahui bahwa Yesus standar kehidupan kita. Kita harus beriman, makin takut berbuat dosa sekecil apapun. Misalnya kalau kita di dunia persekolahan atau di kampus ya, ini kan ada mahasiswa banyak, ada anak sekolahan juga. Bagaimana kita meneladani hidup Yesus tadi yang disampaikan poin-poinnya, menyangkal diri, memindahkan hati ke surga, makin takut berbuat dosa, hidup suci, kudus. Nah, bagaimana kita menerapkannya di sekolah? Misalnya kita dalam hal kecil saja diperintahkan buat tugas. Kita harus benar-benar mengerjakannya itu. Jangan kita mengandalkan sesama. Ini saya juga masih sering lakuin nih. Ini yang lucunya. Makanya saya ketegur tadi nyiapinnya. Kita kan disuruh kudus seperti Tuhan Yesus. Harus hidup benar, hidup menjauhi yang najis, jangan jamah apa yang najis. Maka kalau kita misalnya hal kecil ini tugas, teman-teman kan lagi ada yang masih masa-masa UTS ini, baru selesai UTS. Tugas-tugas atau mengerjakan ulangan. Makanya kita di sini dituntut untuk berintegritas. Jangan mencontek, jangan plagiat. Ini kalau misalnya tugas-tugas akhir ya kan, buat makalah, buat jurnal, hindari plagiatisme gitu. Di copy dari sini, dipindahin. Aduh, macam betul aja. Itu orang yang hidupnya sudah benar tidak boleh seperti itu, teman-teman. Wow, jatuh, sorry. Kita harus menghindari itu semua. Hal-hal yang tidak membawa dampak bagi sesama atau itu hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kita harus hindari itu. Sebab tadi dikatakan, hiduplah kudus sama seperti aku kudus, karena itu harus kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kita sebisa mungkin sebelum melakukan apapun, kita harus berserah dulu kepada Tuhan. Tolong minta tuntunan. Makanya sejak bangun pagi, betapa indahnya kalau kita ngomong satu kalimat aja gini, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau hari ini. Udah, kita lakuin. Walaupun banyak kejatuhan kita sepanjang hari itu, aduh memang sering lah. Teman-teman mungkin merasakan hal yang sama. Berat, kok makin ikut Tuhan itu makin berat hidupnya, kok makin banyak rintangannya. Ya itu dilakukan Tuhan, diizinkan untuk mendewasakan kita. Tidak perlu berlama-lama di poin-poin ini. Teman-teman udah paham, bisa membaca sendiri nanti bagaimana hidup. Sebenarnya tema saya ini luas cakupannya, makanya saya salah, kurang saya kerucutkan. Standar hidup orang percaya itu kan banyak, harus hidup sempurna, hidup suci, karena standarnya Yesus. Harusnya saya perkecil tadi, standar hidup orang percaya dalam kesucian Yesus. Jadi hanya membahas topik tentang kesucian. Ini saya kepanjangan tadi, salah ngambil tema. Tapi gak apa-apa, saya lanjut. Ini pembahasan saya bisa dibahas dalam seminar sebenarnya. Meninggalkan dunia itu ada seminar khususnya, bagaimana kesucian, meninggalkan dunia, menyangkal diri, tapi sudah terlanjur. Saya poin-poinnya aja, yang penting teman-teman tahu arahnya mau kemana gitu. Nah, mari kita setelah mempelajari itu, kita belajar dari kisah tokoh-tokoh Alkitab. Karena ini ditulis penting untuk kita pelajari, teman-teman. Teman-teman tahu nggak siapa-siapa aja tokoh yang luar biasa yang bisa dapat kita teladani? Pasti teman-teman tahu lah. Saya ambil contoh misalnya Abraham, Ishak, Yakub, bagaimana mereka taat kepada Allah. Bagaimana Abraham meninggalkan Ur Kasdim, yang saat itu Ur Kasdim adalah tanah yang
berlimpah-limpah gandum susunya, berlimpah-limpah ternak di situ. Tapi Tuhan perintahkan Abraham untuk meninggalkan Ur-Kasdim maksud saya untuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Dia pergi meninggalkan itu, dia bertindak. Itulah bentuk dia mengasihi, bagaimana dia mengorbankan anaknya Ishak, bagaimana dia, itu anak pertama yang sudah ditunggu bertahun-tahun lamanya, saudara-saudara, tapi dia mau persembahkan itu untuk Tuhan. Itu karena standar dia itu sudah Tuhan lagi, bukan standarnya duniawi lagi. Dia mau respon, makanya perlu ada respon. Bagaimana juga Daud, ini Daud salah satu tokoh yang hebat, bagaimana dia tidak, ayahnya itu tidak seperti tidak mengutamakan dia, tapi Daud itu dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia bisa menjadi orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dia tapi melewati banyak proses bagaimana dia menjadi orang nomor satu di Mesir saat itu. Banyak proses yang dia lalui karena dia meresponi panggilan Tuhan, dan standar dia itu Tuhan, bukan lagi standar dia itu kehidupan yang duniawi lagi. Itu tadi tokoh-tokoh perjanjian lama. Ada lagi misalnya Sadrak, Mesak, Abednego yang bagaimana dilemparkan ke perapian karena menolak untuk menyembah patung yang saat itu didirikan oleh raja-raja di Mesir ya kalau nggak salah. Mereka menolak, dimasukkan ke perapian, dipanaskan berkali-kali lipat, tapi mereka selamat secara logika. Bagaimana misalnya kita dimasukkan ke perapian tapi bisa selamat. Bahkan dikatakan mereka berjalan-jalan di perapian itu karena ada malaikat Tuhan yang mengiringi mereka. Sampai akhirnya Allah mereka disembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Abraham, Sadrak, Mesak, Abednego, Elohim Yahweh dipermuliakan karena mereka. Itu menunjukkan bahwasannya kecintaan mereka besar sama Tuhan. Bagaimana kita orang-orang perjanjian baru yang sudah memiliki kesempatan ditebus oleh Yesus, kita harus lebih lagi mencintai Tuhan dengan benar. Standar kita itu dia, bagaimana kita hidup di dalam dia dengan benar. Kalau kita lihat rasul-rasul lagi, teman-teman, bagaimana mereka mati martir, mati syahid, demi memperjuangkan iman percaya mereka. Standar mereka sudah Yesus, mereka sudah benar-benar memindahkan hati mereka ke surga. Makanya mereka, kalau kita lihat rasul misalnya Petrus disalib terbalik di Roma. Lebih lagi kita lihat Paulus karena Injil, karena memberitakan Yesus, kepalanya dipenggal di Roma. Itu kan kalau kita rimangi, kita pikirkan bagaimana penderitaan orang Kristen mula-mula itu yang dimasukkan ke Kolosium, dimakan oleh singa, dicabik-cabik. Aduh. Perih banget. Karena mereka sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Kita akan menuai nanti makan bersama di pesta perkawinan atau pesta anak domba di langit baru, bumi baru nanti di kerajaan surga. Mereka fokusnya pengharapannya hanya Tuhan, standarnya Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus. Bagaimana guru agung mereka itu mati disalibkan. Aduh, disalibkan itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, itulah yang diteladani oleh rasul-rasul tadi. Jemaat mula-mula, bahkan bapak-bapak gereja seperti Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes. Kalau teman-teman nanti baca di Google atau di buku, ini adalah bapak gereja, salah satu murid dari rasul. Polikarpus ini juga mati syahid atau martir demi Tuhan, demi memberitakan Injil. Dia mati dipenggal kepalanya, sebelumnya dia mau dibakar sambil disalib sambil dibakar. Kalau teman-teman baca sejarahnya, itu Polikarpus, bapak gereja. Dia sungguh-sungguh, standarnya Tuhan Yesus, dia rela mati. Kalau kita lihat kitab Roma, bagaimana jemaat mula-mula yang menderita sengsara, penderitaan untuk memperoleh Kristus, katanya mereka. Semuanya itu kami anggap tidak ada artinya untuk memperoleh Kristus, kata mereka. Mereka dikejar-kejar, disalib, dibakar hidup-hidup, demi menunjukkan bahwasannya mereka cinta Tuhan Yesus. Standarnya bukan, kalau orang-orang duniawi kan banyak jemaat mula-mula diancam, kamu mau menyangkal Yesus atau kami habisi kamu, katanya. Dia ada itu, kalau kita baca buku, mereka jadinya berpindah keyakinan, mereka nggak penuh menjadikan Yesus standarnya, mereka berpaling aja gitu. Duh, itu nggak setia sama Tuhan. Tapi lihat jemaat mula-mula yang setia, mereka rela. Kalau kita lihat filmnya di film apa ya, kalau saya sudah lupa judul filmnya, yang bagaimana mereka dimasukkan ke Kolosium. Kolosiumnya masih ada sekarang. Itu Kolosiumnya di Roma atau di Italia. Bang Andri ingat nggak itu?
Mereka ditaruh di tengah-tengah terus singa dilepas. Bagaimana mereka memuji Tuhan sebelumnya di situ. Mereka berlutut memuji Tuhan. Sampai akhirnya mereka dicabik-cabik oleh singa. Itu penderitaan yang mereka alami. Nah, kita sekarang penderitaan kita yang kita alami apa? Ikut Yesus itu harus menderita, pikul salib, sakal diri. Kalau nggak begitu, kamu bukan ikut Kristus, kamu ikut dunia. Penderitaan yang kita alami apa sekarang? Kita harus rela dicaci. Karena hidup dalam Tuhan itu beda. Fokusnya langit baru, bumi baru, kesucian, kekudusan. Beda sama anak dunia. Kita bergaul sama anak dunia, sok kudus lu katanya. Kita malah dihindari, dijauhi. Itu penderitaan sengsara kita dijauhin orang karena ikut Tuhan. Lalu apalagi melawan keinginan daging, bagaimana kita menguasai ini gadget. Gadget itu kalau kita buka mengundang kita melakukan hal-hal yang salah. Bagaimana kita harus menghindari itu juga. Apa yang kita buka, apa yang kita tulis di medsos itu juga harus kita kendalikan. Makanya kedagingan kita itu juga musuh kita. Itu penderitaan, menyangkal diri, melawan keinginan daging, bagaimana kita mau hidupnya enak-enak aja untuk kepentingan diri sendiri. Kita sudah dibeli tadi, dikatakan firman Tuhan, harganya sudah lunas, dibayar, berarti kita milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Jadi kalau standar kita Yesus, kita rela untuk apapun, seluruhnya kita persembahkan. Nggak main-main, nggak setengah-setengah, ikut Yesus, 100% ikut Yesus. Kalau nggak mau, udah jangan ikut. Nggak bisa 1% aja dunia, nggak bisa. Harus penuhnya 100% untuk Yesus. Kalau itu sudah jadi standar kita, jalan hidup kita dia. Kita berjalan bersama dengan dia dari Nazaret sampai ke Golgota. Itu kalau kita analogikan begitu. Oke. Saya masuk ke akhir katanya. Sebenarnya materinya masih panjang karena waktunya saya juga lihat sudah lama saya ngomong. Kita juga mau belajar kan, ada yang mau istirahat. Jadi akhir kata saya ngomong gini aja. Mari kita mengasihi Tuhan dengan benar dan hidup seperti Yesus. Makin hari makin berperilaku agung seperti Yesus. Kita berkata begini, aku semakin kecil, engkau semakin besar dalam hidupku. Kita sampai berkata seperti itu. Benar-benar ikut Yesus dengan benar. Dia standar kita jalani jalan hidupnya. Kita rela lakukan apa aja walaupun kita dihina orang. Kita kan di sini minoritas. Kadang kita dicaci oleh agama sebelah, kita diam aja karena perilaku kita itu agung. Standar kita itu Yesus, itu yang membedakan kita dari orang lain. Mari kita bersekutu dengan Tuhan Yesus agar kita bisa diarahkan oleh Roh Kudus. Karena orang percaya ciri-cirinya yang standarnya Yesus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi manjakan kedagingan. Walaupun kita masih muda, masa muda itu saya ngerti, saya juga masih muda, banyak kedagingan, banyak yang mau dimanjakan, tapi mari kita menghidupi Kristus pelan-pelan. Mungkin 5 tahun lagi buahnya kelihatan bagaimana hidup kita makin diubahkan, makin dibarui seperti Kristus Yesus. Ngomong begini sebenarnya mudah teman-teman, menjalaninya yang susah. Makanya mari benar-benar, Tuhan tahu kok isi hati saya mau ngomong begini. Saya bahkan mau ngomong sama teman-teman, kan di sini beberapa anak STT, saya dipilih jadi seksi kerohanian di Senat, ketua seksi kerohanian. Saya di situ mau mati rasanya, saya seksi kerohanian berarti saya harus lebih rohani dari seluruh anak STT. Karena seksi kerohanian itu nggak mudah, tapi saya mau benar-benar menghidupi Kristus, menjadi teladan. Pelan-pelan saya mau berjuang. Saya mengatakan saya bukan sombong mau dipilih di seksi kerohanian, tapi saya di sini mau belajar, saya mau diajar. Tuhan pilih saya bukan karena saya sudah sempurna, saya sudah bisa, tapi karena hidup saya brengsek, yang berantakan ini, Tuhan mau pilih saya di seksi kerohanian supaya saya belajar dan saya bisa jadi teladan. Ini quote akhir dari saya yang mau saya sampaikan di sini. Mari kita menanti-nantikan Tuhan saja. Kita menanti-nantikan Tuhan, kita hidup seperti Tuhan, kita jadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, agar ketika kita nanti mati, Tuhan berkata, Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu sampai kita di langit baru, bumi baru, kita dihantar oleh malaikat bersama dengan Kristus dan para bala tentara surga, kita sampai di kerajaan surga. Tuhan bilang begini, tidak sia-sia aku mati bagi kamu misalnya Andri, bagi kamu Kak Karen, bagi kamu Luna, tidak sia-sia aku mati bagi kamu Gabriel. Kata Tuhan di surga, malah kita dipanggil untuk makan bersama di pesta anak domba nanti di kerajaan surga. Itu kerinduan kita, pindahkan hati kita ke sana. Amin. Quote penutup, semakin orang percaya hidup seperti Yesus, akan semakin agung hidupnya. Oke, sekian. Amin. Nah, saya serahkan ke Luna sebagai host. Terima kasih, maaf waktu saya berlebihan. Yang sudah membawakan luar biasa, yang sudah mengingatkan kita ini meskipun sulit bagi kita,
memang mengatakannya itu gampang ya. Saya juga pernah mengalami mengatakannya itu sangat gampang, tapi ketika mau melakukan, ketika kita mau memegang komitmen itu sangat sulit sekali. Tapi ya namanya manusia, kita sangat perlu namanya belajar terus-menerus. Nah, bagi teman-teman mungkin mau bertanya mengenai sharing ini, atau yang mau berbagi pengalaman, ada yang mau, mungkin ada hal-hal lain juga yang selain menyangkut firman ini, cerita tentang libur tentang keadaan di sana di tempat masing-masing bagaimana. Mungkin ada yang merasa ingin eh, yang ingin dipertanyakan. Mungkin Kak Andri Gimana mau. kalau doa firman dulu tadi? Boleh nggak? Oh ya boleh. Baru kita sharing. Oke. Maaf tadi kelupaan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allah Israel, Allah kami semua. Terima kasih buat malam hari ini. Komsel sudah berjalan dengan baik. Kami akan lanjut ke sesi tanya jawab, diskusi, dan ada games nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami. Biarlah firman yang sudah ditabur boleh kami hidupi juga. Biar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar sama-sama. Kami belum ada yang sempurna Tuhan. Kami masih jauh. Kami masih suka mengecewakan Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menuntun kami semakin hari semakin ada di jalannya Tuhan. Maafkan kami jika kami masih suka menyimpang Tuhan dari jalannya Tuhan. Kami suka malas-malasan, kami suka tidak bertanggung jawab dalam tugas-tugas kami, padahal Engkau mengatakan kami harus hidup kudus, hidup suci, tapi kami hanya sekedar mengetahui tapi tidak melakukan Tuhan. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami, nasihati kami Tuhan. Biarlah makin hari kami makin menghidupi Kristus di dalam hidup kami sebagai standar kami, sebagai role model kami, agar kami boleh terhindar dari orang-orang yang berusaha mencelakai kami atau berusaha menarik kami kepada dunia. Biarlah komitmen kami semakin bulat di dalam Kristus saja. Terima kasih Allah Bapa kami. Terima kasih Kristus. Layakan kami semua yang ada di tempat ini, siapapun kami, mahasiswa, sekolah dimanapun kami ya Tuhan, baik anak mahasiswa STT Kumene, di luar STT Kumene, dan anak-anak sekolah yang hadir pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu mengajari kami untuk berkomitmen hidup seperti Tuhan. Walaupun berat, kami harus menyangkal diri, harus benar-benar melepaskan dunia, tapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami dengan berkat jasmani, rohani, dan kami Tuhan akan terlengkapi untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih buat kami, terima kasih buat Komsel ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Gabriel, ini boleh buka pertanyaan atau bagaimana ya? Udah boleh pertanyaan. Pertanyaannya. Andri, sharing juga boleh. Oke, bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya, ini sungguh luar biasa, ini firman-Nya mengingatkan kita bahwa standar kehidupan orang Kristen itu bukan sekedar status Kristen, tapi bagaimana berkehidupan seperti Kristus, berkarakter. Nah, ini aku dulu ya, Gabriel. Halo. Ya. Ya, halo Andri. Cek. Ya, jadi aku mau tambahkan, mau apa yang aku dapat pada malam hari ini. Tadi kan kita sharing tentang standar hidup orang percaya. Tadi itu fokus dari apa yang dibicarakan oleh Gabriel, Bro Gabriel, itu adalah bagaimana kita memiliki hidup yang suci, yang kita memiliki hidup yang berkenan dalam hal kesucian, kekudusan. Nah, saya berpikir bagaimana supaya kita bisa mencapai kekudusan atau kesucian itu.
aku memikirkan satu hal, yaitu bahwa kita tuh harus belajar membatasi diri. Contohnya hukum-hukum Tuhan dalam kitab Keluaran kan. Intinya kayak sering-sering orang muda itu berpikir bahwa firman Tuhan itu membuat kita tuh nggak merdeka, membuat kita tuh nggak terikat, membuat kita tuh terikat karena contohnya apa? Kayak aku ambil ya contohnya di kitab Keluaran tuh jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Nah itu tuh ibaratnya kayak melarang kita. Nah, tapi sesungguhnya yang kalau diteliti lebih dalam, itu tuh firman Tuhan itu kan diturunkan dari Tuhan yang tidak memiliki cacat celah, Tuhan yang sempurna. Nah, kita sebagai orang percaya ketika menyikapi hal-hal yang dilarang Tuhan, itu Tuhan mau mengajarkan kita sebenarnya kita tuh harus memiliki motivasi hati yang baik. Kalau kamu mau melakukan hal ini untuk apa? Nah, ketika kita memiliki motivasi bahwa setiap hal yang kita lakukan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, maka pasti kita nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, tadi kan saya ngomong kita harus belajar membatasi diri. Dunia sekarang orang berpikir bahwa kebebasan itu adalah ketika dia melakukan apapun yang dia ingini. Pokoknya aku mau apapun, mau contohnya mau apapun itu, mau makan sembarangan, itu pun aku boleh makan. Ya karena nggak ada batasan. Dan akibatnya karena nggak ada batasan itu membuat banyak penyakit jantung, penyakit itulah pokoknya penyakit jantung kebanyakan ya. Tapi ketika kita tuh membatasi, ketika ada orang yang membatasi bahwa oh semua makanan boleh aku makan, tapi yang aku makan tuh cuman makanan yang sehat contohnya. Nah itu kan dia membatasi diri. Artinya dia membatasi itu untuk kebaikan diri sendiri. Atau contohnya di lampu merah. Kalau nggak ada lampu merah, coba bayangkan kalau di sebuah kota nggak ada lampu merah, pasti tabrakannya luar biasa. Walaupun cepat, tapi tabrakannya itu sehari mungkin bisa banyak. Nah, justru ada lampu merah yang mengikat, lampu merah yang mengatur, makanya nggak ada kecelakaan. Nah, demikian pun juga hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab, itu tuh sebenarnya mengikat kita, supaya kita tuh terhindar dari kecelakaan. Nah, sehingga Rasul Paulus bilang, aku melakukan apa yang terkadang aku tidak kehendaki. Artinya, kita harus belajar untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak kita ingini, tapi itu baik buat kita. Itu baik untuk kekekalan kita, maka kita harus belajar untuk melakukan hal itu. Tapi hal yang kita mau lakukan, tapi itu adalah membahayakan kita, ya kita harus belajar untuk tidak berkata tidak. Itu teman-teman. Jadi intinya kita harus belajar membatasi diri. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, itu jangan lakukan apa yang kita mau karena bahaya. Oke, demikian Luna, silakan. Oke Kak, thank you buat ini tambahan sharingnya. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin mau sharing juga, yang nggak bisa buka mic-nya secara langsung bisa lewat chat. Yang mau membagi ayat firman yang berkaitan dengan sharing ini juga boleh. Karena kita sedikit sehingga mungkin bisa langsung kayak seperti biasa Kak di rollnya ya di langsung ke gitu. Karena kan Oke. Hai Kak. Saya Tadi Luna mau Oke, silakan Luna. Iya. Silakan, Saya Luna. mau menyapa si yang baru hadir kayaknya si ini ya. Si Sarifah ini siapa ya? Halo Kak. Kak Sarifah Sitorus. Shalom. Iya, Kak. Shalom, Kak. Ya, boleh kenalan dulu. Kami tadi, sorry ya, kami nggak nyapa dulu. Soalnya tadi itu karena ingat waktu, tapi sekarang ini saya mau nanya. Ya, Dek nggak apa-apa Sarifah, loh, Kak. mungkin mau bertanya atau mau menambahkan
apa yang didapat melalui sharing tadi? Ya, gimana ya, Kak? Nggak apa-apa, Masih Dek. mau gimana tadi, Kak? Ini mungkin kamu penasaran apa gitu ke apa? Ini kan sharing tentang ini kan, tentang standar kehidupan orang percaya. Nah, mungkin ada yang kamu bingung yang mau kamu tanyakan atau mau yang kamu bagikan juga boleh. Halo, Dek. Iya, Kak. Mungkin mau nanya ini, Kak. Oh iya, boleh. Soalnya agak-agak segan masih, Kak. Ya, nggak apa-apa deh. Ini kita kayak udah saudara, udah keluarga gitu. Cuman karena mungkin Dek Sarifah baru join, tapi nanti kalau udah terbiasa gitu kan, nanti kita bisa di sini saling bertanya, saling berbagi, itu udah hal biasa. Jangan malu ya, Dek. Kita sama-sama juga di sini belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin Dek Sarifah mau menanyakan sesuatu? Iya, Kak, mau nanya ini. Ya, Dek, boleh. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Sarifah mau nanya ini, Kak. Kan gini, Sarifah mau nanya gitu ya, penjelasan tentang percaya gitu, gimana ya, Kak? Dari di mendalamnya gitu, berpercaya dalam melakukan hal sesuatu gitu. Kamu masih bingung Oke, di mananya, Dek? Eh, masih bingung sih, Kak. mungkin saya bisa jelasin sedikit Luna, nanti Kak Andri tanya, tambahin. Boleh ya? Udah bisa? Oke, jadi pertanyaannya masih bingung mengenai percaya. Jadi percaya yang benar bagaimana gitu ya? Percaya Iya, Kak. itu sama dengan artinya dengan beriman. Percaya sama dengan beriman. Nah, yang diambil dalam bahasa aslinya pisteuo, itu dari bahasa Yunani. Pisteuo artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu percaya atau beriman. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 dari ayat 1 sampai seterusnya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita, coba bisa dibuka bentar ya. Bentar saya buka Ibrani 11. Gimana kamu? Oke. Sebentar ya, saya baca Ibrani 11 ayat 1-nya, nanti seterusnya dilanjut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar pengharapan kita itu iman kita kepada Tuhan. Tadi kan iman artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sekalipun kita tidak melihat Tuhan, itulah bukti kita beriman, kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Kalau kita baca terus-terusnya bagaimana iman Abraham, di situ ada juga Abraham, imannya bentuknya seperti apa? Iman itu kan menyerahkan diri, berarti bukan hanya perkataan kita percaya sama Tuhan, perbuatan kita juga harus menunjukkan kita percaya sama Tuhan. Begitulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia tinggalkan Ur Kasdim, seperti yang saya tadi sampaikan, ke negeri yang Tuhan janjikan, padahal dia belum tahu negeri itu, tapi dia jalan. Bahkan dia disuruh persembahkan Ishak, anaknya yang sudah dinanti-nantikan, di bukit atau di gunung Moria, tapi dia tetap melakukan yang Tuhan kehendaki. Itulah percayanya dia sama Allah, Allah Bapa, Allah Elohim saat itu. Nah, sekarang imannya siapa yang sempurna? Iman Yesus yang sempurna. Dia percaya sama Bapa, dia mengosongkan diri. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani mungkin ya, kalau nggak salah, dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba atau manusia. Lalu dia
berjuang hidup sampai mati di kayu salib. Dia beriman, dia taat kepada Bapa, dia serahkan nyawanya untuk semua manusia. Itulah iman yang sempurna, dan itulah Kristus yang sulung dari banyak saudara. Makanya kita teladani Yesus, Kristuslah standar kita. Jadi pengertian iman tadi itu Ibrani 11, kamu baca terus, artinya dalam bahasa Yunaninya pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jadi itu dasar kita percaya kepada Tuhan, iman, dan bukti kita percaya sama Tuhan itu iman, percaya kita. Sekalipun kita belum melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan Dia, dan kita percaya kepada Dia. Itu dari saya. Amin. Amin. Gimana Dek Sarifah? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak penjelasannya. Thank you Dek atas pertanyaannya. Ini saya mau menyapa. Ya, saya mau menyapa Kak Ripka. Halo Kak Ripka. Halo Kak. Iya Kak, untuk sharing hari ini mungkin Kakak mau menambahkan atau mau bertanya sesuatu Kak? Aku mau sharing aja. Oke Kak. Tadi dikatakan ya bahwa memang kita sebagai orang Kristen itu perkataan kita itu harus sesuai dengan tindakan kita. Nah kalau ditanya saya sendiri, ya mungkin memang saya sering berkata tentang firman Tuhan, tapi terkadang saya juga menjadi orang tidak bisa melakukannya. Saya kadang menjadi orang yang saya berkatakan kamu harus percaya, kamu harus mengikut Tuhan, kamu harus mau dikucilkan, bukan dikucilkan sih, maksudnya kamu harus bisa menyangkal dirimu gitu. Tapi terkadang aku sendiri kadang menjadi orang yang tidak bisa menyangkal diriku dalam perkara mengikut Tuhan. Tapi dikatakan tadi, kita perlu menjadi orang yang tetap setia berlatih. Kita harus tetap setia dalam mengikut Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dalam mengikut Tuhan itu, kita perlu menjadi orang yang menyangkal diri dan mau memikul salib. Mungkin ini perkara yang, kalau saya sendiri ini perkara yang sulit sih bagiku, menyangkal diri. Dulu kalau pengalaman saya itu waktu saya baru-baru mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, saya tuh dulu orangnya itu rajin ikut ibadah gitu. Tapi ketika saya kuliah, ketika saya sekarang udah tinggal di Medan, di kota, kadang-kadang teman saya mengajak saya untuk keluar setiap malam minggu. Nah, kalau kami tuh malam minggu itu ada ibadah pemuda namanya. Nah, terkadang aku menjadi orang yang bimbang mau ikut ibadah pemuda atau mau jalan-jalan sama mereka. Dulu aku bilang, iya aku mau ikut jalan-jalan. Nah, tapi setelah saya mau berangkat pergi ke teman-teman saya, di situ seperti ada perkataan Tuhan, ngapain kamu pergi ke situ? Belum tentu kamu pergi ke situ kamu bahagia, dan belum tentu kamu pergi ke situ kamu masih bisa lagi balik ke sini. Tapi kalau kamu pergi ibadah, kamu bisa mendapatkan saya, maksudnya bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di situ saya menjadi orang, oh iya ya, kalau saya nanti pergi belum tentu saya bisa balik lagi. Entah apa yang terjadi kepada saya kalau saya pergi gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwa memang kita itu perlu menjadi orang yang tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kita pun harus bisa menyangkal diri kita. Nah, saya juga mau cerita dulu itu, mulai dari SD itu saya itu menjadi orang yang bercita-cita jadi seorang pendeta. Tapi entah kenapa setelah masuk SMA, terus dengar tentang PTN, itu jadi semua buyar gitu. Terus kemarin papa saya juga bilang, nggak boleh kayak gitu, kamu harus komitmen. Kalau kamu mau menjadi seorang pendeta, ya udah pendeta. Nah, papa saya dulu udah mau daftarin saya ke kampus yang sekolah teologi. Tapi tiba-tiba pengumuman PTN saya keluar, saya lolos di Jambi. Memang sih nggak jadi ngambil di Jambi, nggak dibolehin juga. Tapi ya jadinya ke sekolah teologinya nggak jadi juga gitu. Ya udah saya jadinya kuliah di salah satu universitas swasta di Medan. Di situ saya menjadi orang pikir, ya udahlah nggak jadi seorang pendeta, nggak usah lagi beritakan firman Tuhan, nggak usah lagi bicara firman Tuhan. Tapi saya kembali diingatkan lagi, papa saya juga bilang nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu memang nggak bisa sekolah teologi, seenggaknya kamu pun harus menjadi orang memberitakan Injil. Kamu juga harus menjadi orang menjadi berkat bagi teman-temanmu gitu. Nah di situ aku masih menjadi orang yang takut memberitakan Injil karena takut diomongin gitu. Dan memang itu betul gitu loh. Setelah saya kuliah di beda jurusan, nggak teologi lagi, aku udah sekolah fakultas manajemen.
waktu aku memberitakan firman Tuhan, teman-temanku pada bilang, kamu kayaknya salah jurusan deh, gitu. Mereka bilang, kamu nggak cocok jadi orang manajemen, kamu itu cocoknya jadi sekolah teologi saja. Kamu salah jurusan ini, kamu salah fakultas. Di situ saya menjadi orang yang undur gitu loh. Ya udahlah, kan betul kan yang aku bilang. Kalau aku kan diomongin kayak gini gitu. Tapi aku kembali dengar berpaling kepada firman Tuhan bahwa siapapun itu perlu memberitakan Injil. Bukan hanya seorang anak teologi saja boleh memberitakan Injil, tapi kita pun semua anak-anak Tuhan perlu menjadi berkat bagi setiap teman-teman kita gitu. Terus setelah itu ya aku memberitakan Injil. Nah, saat aku memberitakan saat aku menjadi berkat bagi semua orang, saat aku memberitakan Injil itu, di situ aku merasa dikucilkan gitu. Saat aku mengajak mereka ketemu, mereka menjadi orang menghindar. Jangan deh ketemu sama Ripka, nanti dikotbahin. Padahal sebenarnya enggak gitu loh, cuman mau lepas rindu doang gitu kan. Apalagi selama corona ini jarang ketemu, terus di Medan udah sedikit normal lah gitu, udah bisa ketemu. Nah, pernah aku ajak mereka ketemu, mereka pada nggak mau. Capek ketemu sama Ripka gitu. Nggak mau ketemu sama Ripka, takut nanti bukannya senang-senang, malah dikotbahi, malah dibilang ini itu gitu. Nah, terus aku pernah telepon mereka itu, mereka tolak semua. Di situ aku merasa ya Tuhan, begitu beratnya menjadi orang mengikuti Tuhan, udah dikucilkan, diomongin lagi gitu. Tapi saya kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, memang inilah yang akan aku dapatkan gitu saat mengikuti Tuhan. Akan banyak cobaan gitu. Dan bukan cuma hanya cobaan dari teman-teman doang, bahkan cobaan secara pribadi kita pun, secara kehidupan kita pun banyak yang terjadi kepada kita. Tapi bagaimana kita saat ini gitu? Kita harus menjadi orang yang tetap setia pada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang bisa menjalurkan berkat. Siapapun kita, apapun jurusan kita, bagaimanapun kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Dulu juga saya seperti kata Kak Gabriel, dulu tuh orangnya nakal gitu. Bahkan mau baca firman Tuhan saja malas, dan berdoa juga malas. Kalau mau makan amin aja gitu. Mau tidur juga amin, bangun juga oh puji Tuhan masih bisa bangun. Cuma gitu doang. Tapi puji Tuhan kita makin diingatkan lagi bahwa kita perlu menjadi anak-anak muda hari ini, anak-anak muda yang bisa Tuhan pakai, anak-anak muda yang terhitung di hadapan Tuhan, bahwa setiap perbuatan kita pun boleh terhitung di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ripka, sangat memberkati. Yang aku tangkap dari tambahan sharing Kakak ini bahwa Luar kita biasa. Orang yang setia. Itu ya Kak, makasih Kak. Yang betul Kak, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada, nggak perlu jadi pendeta baru harus khotbah, tapi dimanapun itu, mau di kantor, mau di sekolah biasa, sekolah negeri, sekuler, apapun itu, nggak menutup, nggak menjadi halangan untuk kita menjadi berkat. Tetap semangat Kak Ripka. Itu Kak Ripka tadi kan ya? Kak Ripka. Iya. Kak Ripka. Ya. Lanjut. Ya, saya mau menyapa Kak Aldo. Mungkin Kak Aldo mau menambahkan, atau Kak Aldo mau sharing tentang hal ini? Ya, shalom semuanya. Halo. Shalom Kak Aldo. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran Kak. Oke. Ya, mungkin aku mau nambahin dari sharingnya Gabriel ya. Kan judul sharingnya itu standar kehidupan orang percaya. Nah, salah satu dari standar kehidupan orang percaya itu adalah harus menjadi serupa dengan Yesus dan menuruti kehendak Tuhan. Nah, apa salah satu kehendak Tuhan sih? Kehendak Tuhan itu apa sih? Nah, salah satunya itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptis mereka dengan nama Allah Putra Roh Kudus gitu lah kira-kira ya. Nah, tapi kita jangan, kalau kita menuruti kehendak Tuhan itu, jangan kita selalu persepsi kita selalu penderitaan mulu gitu. Gini, dalam konteks misalkan kalau kita ikut Tuhan, kita harus miskin nggak punya apa-apa. Misalkan kalau kita nggak boleh kita punya barang-barang mewah gitu. Bukan begitu, maksudnya itu harus miskin secara rohani gitu. Kita jangan terikat
Ya, kita boleh punya barang jutaan, ratusan juta, tapi asal jangan terikat. Jadi bukan berarti kita kalau punya rumah-rumah kita jual, bahkan kita baju yang kita pakai pun kita jual gitu. Kita nggak pakai apa-apa, bukan dalam konteks itu gitu. Menurut kehendak Tuhan jangan seperti itu, bukan. Nah, terus dalam menuruti kehendak Tuhan itu ada tiga respon yang aku bagi. Respon seseorang ketika Tuhan memanggil kita untuk menuruti kehendak-Nya. Nah, respon yang pertama itu adalah ini aku Tuhan. Ini aku, tapi aku tidak mau. Nah, apa ayatnya? Itu ada di Yunus 1 ayat 2. Kita buka sama-sama Yunus 1 ayat 2. Diam lah, Kak. Baca konteks asal ngomong. Aku bacain ya, Yunus 1 ayat 2. Iya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita garis bawahi di kata melarikan diri. Nah, di sini Tuhan itu memerintahkan Yunus untuk mentobatkan kota Niniwe gitu. Tapi Yunus ini tidak mau gitu. Yunus menolak. Nah, banyak dari kita gitu. Kita itu menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita. Misalkan Tuhan suruh kita, kamu jangan begini, tapi kita bilang ke Tuhan, kita nego-nego ke Tuhan gitu. Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan, ini aku apa adanya. Tuhan, aku tidak bisa. Nah, seperti aku kasih contoh juga, misalkan kita ingin membeli barang gitu. Membeli misalkan jam tangan yang harga ratusan juta. Kita mau barang itu. Tapi yang jadi masalah, kita tidak mau membayar harganya. Kita mau, barang itu kita mau, tapi kita nggak mau bayar harganya. Sama seperti ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan mau. Tapi untuk bayar harganya kita tidak sanggup. Nah, itu respon yang pertama. Lalu respon yang kedua itu adalah, ini aku Tuhan, tapi utuslah dia. Jangan utus aku, tapi utus dia. Nah, ayatnya itu ada di Keluaran 3 ayat 10. Aku bacain ya, Keluaran 3 ayat 10. Oke. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, kita garis bawahi kata siapakah aku ini? Nah, terkadang respon yang kedua ini adalah kita tidak percaya diri gitu saat Tuhan mengutus kita untuk melakukan sesuatu gitu. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak percaya diri. Misalkan kita disuruh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa seseorang gitu, untuk mentobatkan seseorang, tapi kita nggak percaya diri. Aku siapa Tuhan? Aku tidak bisa berbicara, aku tidak pandai berbicara, aku tidak fasih berbicara. Jadi utuslah dia saja Tuhan, jangan utus aku gitu Tuhan. Nah, itu respon yang kedua. Jadi saat Tuhan mengutus kita, kita harus siap gitu. Jangan kita merasa percaya diri atau malah dia aja Tuhan jangan aku, dia aja Tuhan jangan aku. Nah, itu respon yang salah gitu. Nah, jadi apa respon yang Tuhan mau gitu dalam menuruti kehendak-Nya? Nah, respon yang Tuhan mau itu adalah di Yesaya 6 ayat 8. Oke, aku bacain ya, Yesaya 6 ayat ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Nah, jadi kita garis bawahi kata inilah aku, utuslah aku. Nah, ini respon yang Tuhan mau gitu. Saat Tuhan mengendaki kita melakukan sesuatu, kita nggak usah neko-neko gitu. Kita nggak usah menolak atau kita melempar tanggung jawab kita kepada orang lain, tapi kita bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Nah, mungkin buat anak ST Ekumene gitu, tahu ya lagunya himne ST Ekumene, inilah aku, utuslah aku, jadikanlah alat bagimu. Nah, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Jadi kita dalam melakukan kehendak Tuhan jangan kita neko-neko, Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak bisa. Kita hanya cukup berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan itu nggak mungkin lepas tangan saat kita itu mau melakukan kehendaknya. Nggak mungkin Tuhan bilang, ya udah, lu jalan aja, gue tinggal duduk nungguin hasilnya. Nggak mungkin, Tuhan pasti sertai kita kok. Nah, jadi respon yang Tuhan mau itu di Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku gitu. Jadi kita dalam menjadi standar, menjadi orang percaya itu standarnya di Yesaya 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Jadi mulai dari sekarang yuk kita mulai berkata dalam diri kita gitu. Inilah aku, utuslah aku. Jadikanlah aku alat bagimu Tuhan. Untuk kerajaanmu, pakailah aku Tuhan gitu sih. Itu dari aku. Terima kasih. Thank you Kak sudah menambahkan sharing pada hari ini. Ini saya mau bertanya kepada Gabriel. Ini ada waktunya untuk bertanya atau bagaimana? Untuk langsung game atau? Masih bisa. Kita kan udah nggak ujian lagi nih. Teman-teman masih ada yang tes nggak? Kan biasa sampai jam 9.30 ini ditambah 15 menit juga nggak apa-apa. Lanjut aja. Mau bertanya lagi masih bisa. Iya, ada Kak. Saya tanya Kak. Halo Dek. Shalom. Kita percepat. Silakan bertanya dulu. Silakan. Halo Dek. Ini daerah sini. Iya. Oh, mungkin karena jaringan ya. Ini si Rasi Dewinta ini baru join karena katanya ada sedikit gangguan jaringan. Rasi suaranya putus-putus. Bisa ditulis nggak dari chat? Halo, dengar? Suara putus-putus. Thank you Kak Aldo. Luar biasa. Thank you. Saya bertanya. Silakan Dek. Ini lah topik boleh. Halo. Maaf, ini jaringannya. Izin, kamu suaranya putus-putus, saudari. Ini Bisa di komentar di chat aja di chat. Ini suaraku putus-putus nggak? Suara Luna jelas kok. Ya mungkin karena di sana dia sekarang di Aceh, jadi mungkin karena jaringannya dari tadi dia bolak-balik masuk berusaha join, tapi karena jaringan. Nah, mungkin Kak Andri mau menambahkan? Chat aja. Mungkin bisa pindah. Aku udah tadi. Bisa pindah cepat aja ke lain-lain. Kalau memang belum ini. Oke, tadi Luna mau sharing ya? Kak Karen mungkin mau bertanya, Kak? Gimana? Kak Karen mungkin mau sharing. Aku sebenarnya mau sharing ini tentang pengalamanku. Jadi kan ceritanya tuh ini bukannya apa ya, tapi memang ini benar fakta terjadi gitu loh. Jadi ceritanya tuh
selama 3 hari ini tuh aku bener-bener stres berat gitu. Jadi stres beratnya itu sampai bener-bener badan aku panas, aku pusing, mual-mual nggak jelas. Pokoknya kayak sakit banget gitu loh. Yang stresnya bener-bener sakit gitu, sehingga ada 2 tugas yang harus ke deadline. Maksudnya kayak ke apa, tergeser lah gitu, harusnya udah selesai di hari ini tapi nggak bisa selesai gitu loh. Nah, aku coba cari kan, maksudnya coba cari kenapa aku seperti itu gitu. Ternyata itu aku memikirkan satu hal yang benar-benar buat aku itu mikirnya itu terlalu mendalam gitu loh. Karena memang benar-benar sih harus dipikir mendalam gitu, karena ini resikonya besar sekali gitu. Karena karena apa namanya, di hari Minggu itu, bukan hari Minggu sih sebenarnya, udah beberapa hari yang lalu, itu kan kita para mahasiswa STT pilihan, bukannya apa ya, tapi benar-benar gitu kan, bukan pilihan lah, tapi disuruh lah tugas gitu. Jadi mahasiswa STT itu tuh punya tugas gitu kan, disuruh pulang. Nah, disuruh pulang itu kan otomatis harus naik apa namanya, transportasi umum kan, entah itu pesawat, kereta, atau bus, atau apapun itu kan. Jadi di situ harus menyertakan kayak surat kesehatan nggak terdampak virus corona gitu loh. Nah, secara otomatis itu berminggu-minggu aku berpikir bahwa, ya Tuhan, gimana ya nanti aku tesnya, sakit nggak ya, terus hasilnya gimana ya, terus gimana gitu loh. Terus sampai aku berpikir itu benar-benar berpikir yang mendalam banget, sedalam-dalamnya aku pikirkan itu, aku takut kena COVID dan positif, terus reaktif gitu kan. Jadinya kan kalau dipikir-pikir nih ya, sekali kena, maksudnya sekali kena COVID, itu kan pasti kan pertama rumah disemprotin, terus ada apa namanya, ada harus ditaruh atau disingkirkan kemana gitu supaya nggak terjangkit gitu kan orang-orang yang di sekitar sini atau dimanapun gitu. Terus aku berpikir orang tua aku, papa mama, terus adik-adikku, terus aku berpikir juga aku sering jalan-jalan, maksudnya sering jalan-jalan ke rumah satu, kan aku punya kayak 2 rumah gitu dalam satu baris gitu kan, cuma satu baris tapi beda rumah gitu. Nah di situ aku berpikir kayak, ya ampun gimana ya nanti kalau aku COVID ya, aku kena COVID gitu loh, aku reaktif gitu statusnya, itu pasti aku udah sangkutin banyak orang gitu, rumah harus disemprot, papa mama harus tinggal, harus dirapid, harus harus diswab, terus belum lagi nanti di gereja berapa keluarga, terus anak-anaknya, terus siapa yang pernah aku ketemu, terus habis itu kayak apa namanya, ini resikonya besar gitu loh, resikonya bener-bener gitu loh, karena sekali kayak gimana ya, bisa dibilang kayak antara hidup dan mati gitu kan, maksudnya antara hidup dan mati itu bener-bener kayak ini loh, kayak gimana ya ngomongnya ya, sulit juga ngomongnya karena bener-bener itu kayak harus kayak ditekan gitu loh emosinya, bener-bener itu kayak misalnya sebelah gini, kalau misalnya kamu kena rapid ya udah kamu harus meninggalkan semuanya, kayak harus benar-benar bisa gitu, benar-benar bisa. Belum lagi kan nanti kalau misalnya dihujat orang, itu loh orang itu kena COVID, itu loh kena ini loh kena itu loh itu rumahnya disemprot ini. Kan maksudnya gimana ya? Indonesia kan berbeda gitu kan dengan negara yang lain. Mungkin negara lain yang kena COVID bakalan, nggak apa-apa kamu kena COVID, kamu bisa sembuh kok gitu loh. Kalau Indonesia kan pasti dihujat dulu gitu, kayak misalnya, dia lo kena COVID, dia lo kayak gini, kayak gitu. Nah, itu tuh bener-bener menekan emosiku, mentalku, pikiranku, semuanya itu tertekan gitu. Terus akhirnya tadi pagi jam 8 itu aku pergi ke rumah sakit, dan itu bener-bener badan aku masih panas karena emosi gitu kan, maksudnya ketekan emosinya gitu loh, atau apa namanya, mentalnya ngedown gitu kan, akhirnya panas gitu. Tapi aku berpikir bahwa di situ aku berpikir bahwa gini, Tuhan, kalau ini bukan kehendakmu, kalau ini kehendakmu ya udah aku lakuin lah. Aku mau tes rapid juga bukan untuk kepentinganku sendiri gitu loh. Aku juga mikir
mungkin kalau aku misalnya kena corona berarti papa mamaku bisa langsung ditanganin gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi langsunglah itu jam 8 pagi aku pergi ke rumah sakit bersama dengan mama. Pertama pendaftaran itu udah kayak, ya ampun Tuhan, ini gimana Tuhan, aduh gak kuat aku, aduh Tuhan please tolong aku sampai kayak bener-bener kayak jadi orang kayak stres gila gitu loh, kayak pokoknya kayak bener-bener gak ngerti gitu loh mau ngapain gitu loh kan bener-bener tuh kalau udah di zet gitu antara hidup dan mati gitu loh. Terus habis itu diambillah darahnya dari lewat tangan, terus habis ambil darahnya terus tunggu 2 jam. Wah, itu hatiku udah kayak remet gitu, udah kayak aduh gimana ini Tuhan, aku nggak kuat gitu, bener-bener nggak gimana gitu loh. Terus habis itu aku bikin status kan, Tuhan pasti tolong aku gitu loh, kalau memang Tuhan berkehendak aku kena, ya udah gitu, aku menyerahkan hidupku gitu. Terus aku bikin lagi, ya Tuhan, ini ujiannya lebih sulit daripada ngerjain UN. Lebih sulit daripada ngerjain UN. Terus habis itu harusnya kan 2 jam nih. Kan aku ambil darah itu sekitar jam 9-an. Harusnya kan jam 11 baru keluar hasil tesnya. Tapi puji Tuhan, jam 10-an udah selesai tesnya, terus dipanggil kan tuh, kayak bener-bener dihakimi, aku kayak bener-bener kayak begini, Karen Hapuk Kesha Cakrawati, yang mana orangnya? Terus dikasihlah surat tuh, terus aku baca, non reaktif. Ya ampun Tuhan, terima kasih, kayak bener-bener kayak plong gitu, tapi masih belum plong gitu, karena di satu surat itu ada berkata seperti ini, masih belum terjamin dia nggak bakalan terjangkit gitu. Jadi meskipun meskipun udah tes, tapi belum tahu kalau misalnya nanti beberapa hari ke depan bakalan terjangkit gitu kan. Tapi itu benar-benar neken aku untuk beberapa hari ini. Nah, aku mau berbagi satu hal bahwa mental kita harus kuat gitu. Dan dari itu juga ternyata yang nguatin mental kita itu selain diri kita adalah Tuhan kita atau iman kita gitu. Jadi iman dan pengharapan kita itu yang terkadang menguatkan kita di segala sesuatu yang apa yang kita hadapin, walaupun itu sulit, walaupun itu kayak gimana ya itu yang aku bilang kan kayak hidup dan mati gitu. Itu benar-benar kayak iman dan pengharapan itu harus dijalanin gitu. Aku benar-benar loh 3 hari itu aku menyiapkan diri kayak, ayo Ren, kamu siap. Ayo Ren, kamu siap, kamu bisa, kamu bisa, ayo lakukan, ayo udah lakukan, itu udah kayak bener-bener gitu loh. Terus habis itu puji Tuhan, bukan untung sih, tapi puji Tuhan banget, Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Ya untungnya juga kan aku orangnya nggak suka jalan-jalan, sukanya mendiam di kamar, orang rumahan gitu kan, tapi kan Wunus, siapa yang tahu gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi puji Tuhan sih itu nggak berdampak gitu, dan benar-benar itu suatu persoalan yang bikin aku wow banget gitu. Gitu sih yang mau aku bagi. Sebenarnya juga ada sih yang lainnya. Tadi aku sempet ini juga dengerin Kak Gabriel, bener-bener itu aku juga kayak mikir gitu kan, apakah aku mencari Tuhan karena aku butuh gitu dari permasalahan ini gitu loh, karena apa aku mencari Tuhan karena aku butuh gitu doang gitu loh, aku menyelamin itu gitu, kayak apakah aku gitu Tuhan gitu. Terus juga satu kata-kata, saat udah mentok dan gak bisa melakukan sendiri, makanya cari Tuhan. Saat udah selesai kita tinggalin Tuhan. Aduh gila, itu kayak gimana ya, maksudnya apakah aku seperti itu gitu loh. Aku sampai mikir seperti itu gitu loh. Depresi berat gitu. Jadi juga ini, juga yang Kak Gabriel berikan tadi, bahwa kita harus memiliki pandangan itu bukan pandangan atau world view. World view itu bukan kita mencari pandangan, itu pandangannya dunia. Kita bukan lagi memikirkan pandangannya dunia, melainkan kita harus memikirkan pandangannya Tuhan. Kayak gimana ya, pikiran kita itu, landasan kita berpikir itu bukan lagi tentang indahnya dunia, bukan tentang kita bisa bahagia di dunia, bukan tentang gimananya kita bisa sejahtera, nyaman di dunia, enggak. Tapi kita harus memiliki pandangan atau dasar pemikiran itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita gitu loh. Satu hal yang aku tulis
aku kan ujian, maksudnya UAS MPBS itu manajemen pendidikan berbasis sekolah gitu. Nah, di sini tuh benar-benar mempelajari yang Kak Gabriel tadi berikan gitu, bahwa pandangan yang kita miliki bukan lagi pandangan untuk menyenangkan hati dunia yang sifatnya menuntut dan semaunya mereka saja. Kayak ya tahu kan sih, maksudnya kayak dunia itu menuntut kita semaunya mereka gitu, apa yang mereka suka itu yang harus disediakan gitu. Padahal itu enggak gitu loh. Padahal hidup kita harusnya adalah pilihan diri kita sendiri. Yang harusnya oleh karena itu pandangan yang kita miliki bukan pandangan tentang indahnya dunia ini, melainkan pandangan lain, yaitu menginginkan perkara yang ada di atas, yaitu memandang setiap kehidupan yang kita miliki sebagai hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sehingga kita dapat memandang sebuah kehidupan yang benar di mata Tuhan dan sesuai dengan kehendak serta rencananya dalam kehidupan kita. Dan itu benar sih, maksudnya kayak pikiran kita jangan lagi kita arahin kepada keduniaan kita, maksudnya ya memang kita masih memikirkan dunia ini gitu loh. Seperti itu contohnya tadi aku masih memiliki pemikiran itu kayak gimana ya cara pandang orang lain kalau misalnya aku terjangkit gitu loh. Nah, sebenarnya hari ini itu sebuah pilihan dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau nggak dari diri kita yang memilih, ya siapa lagi gitu loh. Maksudnya Tuhan yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita. Tapi kalau kita nggak jalan sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan aturannya Tuhan, ya nggak bakalan bisa gitu loh. Oleh karena itu kita harus bisa yang namanya klop, kita krek sama aturannya Tuhan, sama pimpinan Roh Kudus, apapun itu, dengan cara kita selalu bisa berdoa bareng sama Tuhan, kita kasih hati kita buat Tuhan, kasih hidup kita buat Tuhan, semuanya buat Tuhan, bukan perkara lagi di dunia gitu. Udah gitu sih. Thank you Kak Kay, sangat memberkati. Ini Kak, aku juga pernah mengalami rasa takut itu Kak. Pasti semua yang teman-teman di sini juga pernah mengalami. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Karena pertolongan Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oke, thank you Kak Karen. Dan saya mau menyapa Imelda, mungkin mau bertanya. Halo, apa suaranya jelas nggak? Jelas. Bisa jadi saya sini sedikit menambahi dari firman yang disampaikan dari Gabriel, di mana itu standar kehidupan orang percaya. Ada satu firman yang betul-betul ini memang pernah dibawakan, yaitu yang saya ingat itu firmannya dalam 1 Petrus ayat 15, di mana dikatakannya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di sini katanya hidup kudus bukan berarti kita itu harus mirip dengan Tuhan Yesus ya, tetapi melainkan kita itu harus percaya mengenakan gaya hidup kita dengan sesuai dengan Tuhan Yesus. Di sini juga dikatakan hidup kudus berarti kita harus berada dalam kemurnian. Dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut juga dengan kedos, yang berarti juga levelnya naik lebih tinggi. Dikatakan hidup kudus yaitu yang artinya yang saya dapat ya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Hidup kudus juga berarti hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Mempersembahkan berarti hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saya dapat juga dari Gabriel itu bagaimana caranya supaya kita hidup kudus, yaitu dengan kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kekudusan dan kemurnian hidup tidak akan pernah bisa dicapai jika mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup kudus, ya kita harus berkenan dalam kehidupan Tuhan, harus berkenan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Mantap. Jadi harus hidup kudus ini, harus terus berjuang, Imelda. Terus kayak Kak Karen tadi, itu betul Kak. Ternyata kalau kekhawatiran tuh, kalau kita udah siap-siap, berarti kita nggak perlu khawatir berlebihan. Tadi aku belajar itu. Memang betul, terkadang kekhawatiran itu membuat kita tuh takut banget. Tapi kalau udah jaga kesehatan, kayak Kak Karen kan di rumah aja, berarti kecil kemungkinan untuk positif. Gitu. Jadi
kalau hidup rohani pun kalau kita siap-siap, kita nggak perlu terlalu takut untuk gimana kalau penghakiman nanti. Itu. Thank you. Thank you semua atas pertanyaannya. Kalau menyangkut ini, mungkin yang lain udah semua ya. Udah saya panggil semua ya. Nur Hayati belum ya? Kak Febri. Nur Hayati, Kak Febri terakhir, nanti kita main itu terus kita. Nur Hayati udah belum? Belum, dia belum ini, belum sharing. Nur, mau sampaikan apa deh? Nur Hayati mau sampaikan apa? Mungkin bisa ini. Nggak ada. Mungkin jaringannya. Oh. Halo Nurha. Nur Hayati kayaknya lagi sakit gigi deh. Oh, putus-putus katanya. Dia lagi sakit tuh. Sampai demam. Febri, mungkin Febri mau tambahkan sesuatu. Halo Kak Febri. Iya. Shalom. Itu suara Kak Esther ya? Ya, shalom Kak Febri. Kangen ya. Kangen Iya. ya. Kuat banget suaranya. Ya. Kakak Esther mau cerewet. Dia lagi di kamar. Udah di kamar. Wah, mentor memang cerewet, tapi care kok. Iyalah, dia selalu buatin kami kue tiap hari di sini. Aduh, kue, es buah, puding, lain-lain. Iya. Silakan Kak. Jadi aku tadi keluar masuk, jadi kayak dapat setengah-setengah gitu. Nah, jadi yang aku dapat ya dari tadi, standar hidup orang benar adalah percaya akan Tuhan dan meneladani Yesus. Nah, untuk menjadikan, kan ketika kita meneladani Yesus, maka orang juga akan terikut-ikut dengan kita. Kita ini untuk menjadi teladan gak harus sekolah teologi ya, tapi menjadikan karakter Kristus, menghidupkan karakter Kristus dalam hidup kita. Contohnya dari perilaku, perkataan, terus pemikiran gitu kan. Nah, dalam kitab Paulus kan banyak nulis buku tuh. Dalam kitab Paulus itu mengatakan bahwa kita adalah surat terbuka. Surat terbuka, di sini udah banyak teologi, dari tadi aku perhatiin pintar banget hermeneutiknya, jadi tafsirnya pintar, udah nilai A ini. Nah, jadi kita ini surat terbuka, maksudnya kita adalah surat Kristus yang dimana setiap perilaku kita dilihat orang atau menjadi sorotan publik. Untuk kalian yang umat Kristiani melakukan penginjilan atau misi, nggak harus menceritakan, oh Yesus ini tuh gini, tapi orang lain akan mengikut Yesus dilihat dari tingkah laku kalian. Itu adalah standar hidup orang percaya meneladani Yesus. Kalau aku sih ya, terkadang kita kayak, meneladani Yesus itu susah banget. Nah, kita ambil dari cara simpelnya dulu. Contohnya orang tua kita, itu kan paling mudah kita teladani. Kita ikut dari orang tua dulu, barulah Tuhan Yesus gitu. Secara bertahap, ketika kamu sudah lulus di tahap pertama, maka kamu akan melanjutkan di tahap kedua. Begitulah kesimpulannya. Dari tadi semua kalian pinter sih. Kayak semua ini anak teologi. Aku yang semester akhir, aduh. Udahlah, segitu aja dari aku. Emang tapi luar biasa. Ini jangan bawa. Di sini mah
Kalau teologi ya di sini Pak, atau prodi teologi juga sama aja kan, sama-sama belajar hermeneutik gitu kan. Apalagi ya, belajar apa itu lagi? Oh iya, Kak Aldo Paskon. Kak Aldo mah bisa juga kan, nanti kan belajar hermeneutik itu, kalau nggak belajar apa lagi ya, homiletik gitulah. Makanya itu Kak Aldo belajar dari Dedi aja, itu pintar hermeneutik. Aku aja diajarin, walaupun nggak pintar-pintar. Oke, thank you. Thank you Kak Febri. Kak Febri juga hebat kok Kak. Emang betul ya, kalau Kak Febri kalau ngomong tuh sistematis ya. Jadi yang penting kita tuh jadi surat terbuka, gak perlu harus sekolah teologi. Cakep nih, biasa. Nah, kita udah selesai, kita main game ya. Gamenya singkat aja. Udah selesai belum ini? Iya Udah sih Kak, semua ya? udah selesai. Sudah semua yang ini kita panggil. Jadi ada yang udah jawab, udah sharing juga yang menambah. Nah, kita game ya. Nah, ini gamenya, atau Luna mungkin mau sharing? Tadi udah ditanyakan semua Kak. Oh ya. Iya tadi. Iya Kak. Gamenya kayak gini. Game ini mengajak kita untuk hidup sehat, teman-teman. Jadi kan hidup sehat itu sangat penting. Karena apalagi di keadaan seperti ini, aktivitas kita tuh lancar terus. Apalagi pandemi seperti ini, kayak kita tuh banyak kesibukan gitu kan, jadi kita mudah sakit gitu. Nah, gamenya ini sebenarnya lucu sih, menyangkut makanan. Jadi kita sebutin salah satu makanan, entah itu sayuran atau daging. Jangan makanan produk ya, jangan produk, tapi yang alami. Entah ikan, sayur atau daging. Nah, ketika nyebut contohnya bayam, aku suka bayam. Kenapa aku suka bayam? Karena bayam itu mengandung kalsium, zat besi yang tinggi. Itu untuk supaya darah, supaya tulang kuat. Itu. Jadi teman-teman juga harus makan bayam. Karena banyak orang yang nggak suka makan sayur loh. Banyak anak-anak saya yang nggak suka makan sayur, maunya cepat saji terus. Nah, jadi ini nih satu macam aja. Jadi ini mengajak kita supaya lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan ikan gitu kan, daripada makan KFC lain-lain kan gitu. Nah, aku udah mulai dari aku ya. Udah ngerti kan gamenya? Jadi lihat gamenya remeh-temeh aja nggak apa. Nah, kalau aku dari dulu nanti kami. Kalau aku suka ini sawi hijau. Aku suka sawi hijau. Kalian tahu sawi hijau kan? Sawi hijau. Tahu Kak. Itu sawi yang biasa kita makan itu. Nah, itu tuh kenapa aku suka sawi hijau? Karena sawi hijau itu dia mengandung antioksidan ya, itu supaya tubuh kita tuh kebal terhadap kayak tubuh itu kuat melawan virus gitu. Karena dia menyangkut vitamin C, juga menyangkut antioksidan supaya tubuh kita nggak kena kanker kalau banyak makan sayur itu. Nah, terus sawi hijau itu juga berfungsi untuk menstabilkan kolesterol. Jadi kalau yang banyak makan macam-macam, kalau rajin makan sawi hijau itu bisa menstabilkan kolesterol kita. Kalau dibarengi dengan olahraga, makan sawi hijau, dijamin Anda sehat. Dijamin kolesterol Anda stabil. Jadi mulai sekarang kalian harus makan sawi hijau. Oke, itu dari aku. Sekarang aku lempar ke Karen. Silakan.
Aku suka tahu, makanya aku tahu segalanya. Konyol enggak ya, enggak. Aku enggak tahu segalanya kok, tapi aku tahu sedikit-sedikit. Tapi aku suka tahu memang. Jadi, Iyalah. kan boleh makan tahu kok. Di sana ada kan tahu ya, mungkin beda rasa, mungkin beda. Oh, enggak ada. Di rumahku banyak tahu. Why, kenapa suka tahu? Kenapa aku suka tahu? Karena tahu itu mudah dicari, terus proteinnya banyak, terus harganya murah, terus bisa dibuat apa aja, pakai cocol sambal, cocol kecap, cocol apapun, bisa semuanya. Dan itu enak banget. Siapa yang suka makan tahu? Aku nomor 1, aku paling suka tahu, apalagi tahunya itu digoreng crispy. Wow, itu enak banget. Siapa yang mau ke rumah aku masakin tahu. Jadi ini kita harus makan tahu nih, betul. Tahunya proteinnya tinggi tuh. Lanjut Kak Ter. Lanjut, aku tunjuk. Imelda, Kak Imelda atau? Iya, Imelda. Tahu Bu Simon. Betul. Imelda. Ya, kalau aku tuh sukanya wortel. Karena Suka apa? wortel. Wortel. Kenapa suka wortel? Ya karena wortel mengandung vitamin A, kalsium. Yang paling penting itu ya tuh untuk mata lah. Karena di mana dalam pekerjaan juga butuh mata itu butuh yang jelas melihat. Karena itu unit-unit kecil itu pun perlu, kalau salah memang kena maki dari bos langsung. Jadi aku lebih suka wortel dan selalu mencoba mengkonsumsi wortel. Cakep. Jadi mata itu penting, betul. Mata itu kalau nggak ada, aduh, kamu nggak bisa melihat indahnya dunia. Ya, jadi harus jaga makan wortel ya. Thank you Imelda. Nah, sekarang lempar ke Imelda. Imelda, kamu mau lempar ke siapa? Saya tunjuk siapa ya? Kak Luna aja lah. Ya, Kak Luna silakan. Thank you. Kalau aku pilih kentang. Kenapa aku suka kentang? Aku suka makan kentang karena itu bisa mengganti nasi. Nah, aku suka buat sup. Makan itu kan jadi kayak pengganti nasi, kita mungkinnya. Lalu itu kan ibaratkan itu sama dengan karbohidrat. Nah, jadi kalau kita makan kentang sama sup itu jadi kayak rasanya menambah karbohidrat dalam tubuh itu ya jadi pengganti nasi gitu kan. Jadi teman-teman mungkin suka juga sup itu, sup kentang, campur wortel juga saya suka. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak terlalu suka nasi, nggak terlalu suka makan nasi, banyak nasi, nah itu kentang itu bisa dimasak sup. Jadi teman-teman bisa coba. Betul, campur kacang hijau. Pakai itu campurannya bihun. Nah, teman-teman boleh coba itu. Kentang dimasak sup. Nah, aku tunjuk. Betul, jadi kentang itu untuk menyehatkan pencernaan. Terus bisa karbohidrat, memang betul. Karbohidrat itu harus dibutuhkan ya. Supaya betul-betul kuat. Tapi jangan lebih karbohidrat, jangan kelebihan. Betul. Jadi mantap itu untuk mencegah kanker juga. Nah, silakan Kak Luna. Anda mau lempar ke siapa? Saya langsung menunjuk si Gabriel. Nah ini bebas ya, mau milih apa aja. Minuman boleh? No, harus makanan. Makanan yang alami. Dan kamu sebutkan manfaatnya. Kenapa harus makan itu? Apa ya? Aku suka tomat deh. Kenapa suka tomat? Tomat itu banyak mengandung gizi apalagi ya? Aku lupa lagi.
zat-zat, pokoknya banyak zat-zat yang menyehatkan terdapat di dalam tomat. Karena dulu kan SMA jurusan biologi, saya tahu itu. Nah, itu aja. Jadi kalian harus makan tomat. Itu kan pakai Indomie juga yang nama dipotong tomatnya. Dan itu bisa membantu kita semakin lebih cerdas lagi untuk belajar. Kadang nasi goreng juga pakai tomat, sambal pakai tomat, dan punya tomat enak. Jadi emang tomat itu banyak mengandung ini vitamin C, teman-teman. Mantap itu. Gabriel, makan banyak ya biar kamu sehat. Gabriel mau lempar ke siapa, Gabriel? Thank you. Ke Kak Febri. Aku pilih apa ya? Aku suka makan, tapi nggak gendut-gendut. Ya lah, bagus lah. Sayuran. Iya? Kalau mau gendut, makannya harus stabil, harus non-stop itu. Nah, itu udah non-stop. Wah, aku suka daging babi. Jadi guys, kalian orang Kupang, daging babi bisa kan? Iya, terserah. Kenapa suka daging babi? Karena enak. karena bisa buat kenyang gitu aja. Iya. Jadi kalau penting juga, tapi jangan kelebihan ya, nanti kolesterol kalian tinggi. Jangan kebanyakan makan daging babi, nanti kolesterol tinggi. Puji Tuhan aku nggak punya kolesterol. Oke, aku sukanya itu apa ya? Sayur bayam deh. Kalau nggak sayur bayam ya sayur kangkung. Kalau sayur kangkung sih itu melancarkan pencernaan itu. Kenapa pilih sayur kangkung? Karena melancarkan pencernaan. Pencernaan sih nggak tahu yang lainnya. Terus aja. Kangkung itu juga tambah darah ya, Kak Feb? Apa? Kangkung juga tambah darah. Nah, itu dia aku kurang tahu. Yang aku tahu itu penambah darah itu buah terong Belanda. Pernah makan nggak? Itu asam tapi ada manis sih. Ada manis-manisnya ya. Gak, kangkung memang untuk tambah darah. Coba kamu makan kangkung banyak kalau malam-malam. Habis makan kamu langsung ngantuk. Cepet ngantuk. Iya sih. Itu mah itu kalau anak asrama makan kangkung itu kan di asrama kami pagi-paginya aku lihat sih mereka ngantuk semua ya. Tapi iya, itulah. karena tambah darah. Oke, tapi ya kangkung kalau segar sih manis, lebih manis dari Mbak Mira. Iya, mantap. Siap. Lempar ke siapa lagi? Ya. Aku lemparnya ke Kak Aldo. Kak Aldo, di mana Kak engkau? Ih, Kak Aldo udah tidur kali ya? Iya, kenapa? Gak ada Kak, tadi ada ketawa tertawa. Aldo suka makan sayur apa, Kak Aldo? Kenapa? Kenapa, Andri? Suka sayur apa? Ini kan game. Aduh, apa ya? Aku sih tipe orang yang nggak suka makan sayuran sih. Paling sayur yang suka itu bayam ya. Iya, bayam paling. Ya, kalau saya suka itu bayam sih. Kenapa? Ya udah, kalau suka makan Kenapa, apa? Andri? Ya itu sayur bayam paling kok sayurannya. Mantap, itu harus banyakin makan sayur ya, Kak Aldo. Itu mengandung zat besi itu. Ya pasti. Biar tulang kamu kuat. Iya. Aldo boleh bersiapa? Thank you. Siapa yang belum? Sisa 2 orang sih, Nur Hayati sama Ripka. Sama siapa? Nur Hayati sama Ripka.
Ya udah aku lempar ke Ripka deh. Ayo. Ini gamesnya tentang makanan ya? Ya. Sayuran apa atau manfaatnya apa gitu. Aku suka makan semua. Apa ya? Yang paling itu ya. Kalau aku sih lebih sukanya makan pisang. Karena pisang itu bagus untuk pencernaan. Nah, mantap tuh ya. Kak Karen kok ketawa? Vitamin C-nya juga kuat itu. Terus mudah didapat ya. Iya, betul. Nah, sekarang kalian mulai pakai Nur Hayati. Nur Hayati Nur Hayati suka apa? Kalau aku Kak suka jeruk karena mengandung vitamin C untuk mencegah gusi berdarah, memelihara daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan juga berperan dalam mengurangi risiko anemia, menurunkan banyak penyakit Kak. Mantap, Buk ya. Thank you. Nah, jadi aku udah jelasin kan tujuan game ini adalah menyadarkan kita supaya kita itu makan sehat, teman-teman. Nggak usah makan yang mahal-mahal. Yang sayuran yang mudah didapatkan contohnya kangkung, bayam, sawi kan udah ada kan. Nah, harus rajin makan sayur itu. Dagingnya tidak perlu dikurangin. Biar ini daging makan juga tapi jangan porsinya berlebihan. Supaya kita itu umur panjang. Ya Kak? Betul. Nah, sekarang kita di foto. Sekarang foto. Open kamera. Sorry ya. Nggak bisa open kamera. Soalnya dari tadi keluar masuk terus. Kalau sebentar doang nggak bisa nggak Kak? Kalau nggak bisa nggak apa sih? Pakai kamera itu aja dulu. Maaf ya. Aman. Siap. Ya udah, yang bisa aja nggak apa, kan ada namanya juga. Sayang ya tadi rame udah pada keluar. Oke. 1. Ya rujaknya enak Kak Febri. Aduh, rujaknya jangan ditanya. Aku suka tuh. Nanti kamu datang sini aku buatin kamu rujak banyak. Kapan fotonya ini? 1, 2, 3. Ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you buat semua yang hadir malam ini. Minggu depan nanti hadir lagi ya. Imelda, jaga kesehatan, makan sehat ya. Makan sayur aja sehat. Thank you semuanya, Kak Anti, Gabriel. Ya, makasih Kak Febri, Kak Karen, Kak Gabriel, thank you buat sharingnya malam ini. Kak Aldo. Ya, sama-sama. Semangat. Ripka.